Selamat pagi. Ini yang versi ininya ya, apa programannya. Jadi ini ya apa namanya? Pertama kita coba dengan data iris ya. Jadi kita pakai scikit-learn kalau untuk ini ya, jadinya kita nggak usah ngoding ribet-ribet lagi. Ya, itu ya. Jadi ya itu ya. Sini model selection, dan try and split untuk ini memisahkan data latih sama data uji ya. Jadi kalau supervised learning seperti regresi dan klasifikasi itu perlu memisahkan data latih sama data uji ya karena kita yang ngajarin ini, ngajarin AI-nya ya. Jadi ini decision tree-nya, ini random forest-nya, assemble tree, matrix ini untuk akurasinya ya. Akurasi dan lain-lain ada di ini ya materi dasar. Ini saya belum jelasin ini. Ini saya terlanjur bikin halaman slide-nya. Apa namanya 39. Saya nyesel ya terlalu panjang ya. Gitu. Ya. Itu ini sini X sama Y ya sini ya. Ininya X-nya data iris ya data X itu udah template-nya ya untuk ngetes. Jadi sini train test ininya test size 0,3 berarti otomatis train size-nya adalah 0,7 ya 70%. Random set 42. Itu nggak tahu kenapa 42 kalau cuma contoh ini nggak tahu. Ya, random set 42 data feed X train Y train. Ya, fit itu antara ini ya. Jadi X train ini adalah data latihnya, ini adalah kunci jawaban latihnya gitu ya. Jadinya itu kalau antara apa namanya bedanya clustering sama klasifikasi itu kalau klasifikasi itu ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu yang dipelajari sama ini gitu ya. Jadi nanti ketika dikasih apa namanya dikasih data untuk tes dia apa namanya bisa ini ya menebak berdasarkan yang udah dipelajari gitu kan ya. Dia nggak dikasih jawab soal yang sama persis tapi gitu kan ya. Dicoba data yang mirip, bisa nggak dia nebak berdasarkan kemiripannya dari tabel di sini gitu ya. Dari yang udah dia latih gitu. Prediksi, ya, ini ya. Itu sama dengan ini predik ini langsung bisa dihitung akurasinya gitu ya. Akurasi untuk dengan kode sependek ini. Ya, jadi akurasi itu sangat simpel, berapa tebakan yang benar dibagi dengan jumlah tebakan gitu ya. Itu maksudnya nilai 0 sampai 1 dan itu bisa dipersentasekan juga gitu kan ya. Seperti itu, ya ini random forest sama ya, sama ininya itu. Ya, jadi ini kalau hanya random forest, kalau di sini ya sama estimator ya, estimasi ininya, estimasi untuk variasi datanya. Ya, itu ini sini di fit dan dapat skoran. Keduanya nilainya 1 ya. Itu. Nah, kalau Iris emang data yang sangat gampang, jadi wajar akurasi 1. Nah, kalau sekarang bisa ini ya, bisa dibuat data acak ya, data acak yang dapat data yang rumit kan gitu ya. Intinya sini bisa kita tentukan max depth sama dengan 6 untuk membuat pohonnya gitu ya. Ini belum visualisasi, di sini baru visualisasi. Karena ini kalau divisualisasikan juga hasilnya nggak seru ya, nggak seru dan nggak bisa dijelasin gitu karena dia gambar ya. Gitu. Ini visualisasinya itu juga lebih cocok untuk apa namanya yang ini ya, yang non gambar ya. Bisa data numerik ya, data numerik yang apa namanya misalnya kesehatan, IoT, terus saham dan sebagainya gitu ya. Pokoknya contoh-contoh di sana juga nggak, contoh di slide sebelumnya juga nggak ada yang tentang gambar kan, Iris nggak apa. Ya, itu. Itu ya. Ya, scikit, ini ya, train test, ini udah sama ya. Jadi kita pakai matplotlib. Ini itu random setnya sekian, n-nya sekian. Ini temperature, humidity, biar variabelnya banyak ya, banyak. Vibrasi, getaran, tekanan udara, level gas, cahaya, kelembaban tanah, dan noise, kebisingan, kebisingan, ya, kebisingan. Sini bisa dibuat labelnya ya, labelnya berdasarkan ini ya.
Jadinya ini labelnya juga tidak melibatkan semua variabel. Jadinya di sini bisa kita tentukan variabel yang dominan gitu ya. Jadi kalau dia apa namanya ini ya, kalau di sini ada apa namanya label ya, labelnya antara or-nya ya. Satu, ini saya baru nemu dari ChatGPT cara ini ya. Misalnya tiga label ya, tiga label bisa dibagi jadi ini ya, tiga label hanya dengan ini otomatis nanti satu 2 3 gitu kan ya, as type in 012 ya, sorry 012. Ini berdasarkan ini gitu ya, label pertama kalau polanya tiga ini sengaja dibikin apa namanya, dibikin supaya kecenderungan gitu kan. Kalau kalau kita bikin manual tuh kadang-kadang apa namanya, semua tentang humidity gitu ya. Tapi ini misalnya pressure, ininya sini dia sekian gitu ya. Seperti itu. Ini condition sama dengan label. Di sini tiga buah label berdasarkan ini ya, berdasarkan apa namanya kondisi variabel yang berbeda. Sengaja nih, sengaja, ya, sengaja dibikin datanya jelek. Gitu. Split, split 500 data, ada yang split antaranya 0,3 sama ya. Ya, training ini coba lihat lebih besar ya dengan ya. Di sini max depth-nya 6 gitu ya. Jadi sehingga nanti dibikin pohonnya itu 6 ya benar nggak? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam benar ya. Benar. Oke. Nah, ini menunjukkan tinggi pohonnya nanti apa ranting tingkat pohonnya gitu ya. Ini figure ya sana ya. Dan CLF ya, klasifikasi fitnya gitu ya. Akurasinya bisa kita lihat di sini akurasinya 0,96 walaupun datanya ini masih di 9,6. Tinggi ya, tinggi ya. Walaupun ini ya, walaupun datanya seperti ini ya tinggi. Ya. Jadi itu ya dan hasilnya seperti ini, feature X column, class name, normal, abnormal, ya, fill ya, sana. Oke, seperti itu. Ya, aturan labelnya, ya, searchkan ini, ya, normal, abnormal gitu ya. Jadi di sini ya, apa namanya, di sini semua ranting bawah itu. Jadi sini juga decision tree itu kerennya ada putusan sementara ya, putusan sementara kalau di sini. Jadi ini ada pertanyaannya, ya, pertanyaan atau rule-nya ya. Apakah memenuhi syarat ini jika ya ke sini, jika tidak ke sini ya. Jadi ini seret ke sini. Memenuhi nggak syarat ini? Jika ya ke sini. Oh ini tidak gitu ke sini ya. Ke sini berarti abnormal gitu. Bisa kita lihat yang biru itu abnormal semua, sedangkan kalau yang oranye normal gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi ini bisa saya malas jelasin sekarang. Yang bisa kalian lihat jadinya di sini apa namanya? Ini ya. Bisa kalian lihat di sini 300 ya vibration ini pertanyaannya vibration apakah di atas 1001 dB gitu ya. Dan ini apa namanya? Bisa kita lihat sampel yang memenuhi syarat ini 304 itu ya value-nya seperti ini 302 dan koma 2 gitu ya yang di sini dan ini kelasnya masih normal gitu ya. Dan di sini abnormalnya sedikit gitu ya. Sini sampel satu abnormal, ini satu abnormal, dua abnormal. Ini datanya cenderung lebih banyak yang normal gitu. Ya, ya bisa kita lihat berapa data yang memenuhi syarat ini gitu. Kalau kalian jumlahin semua, dapat deh 500 gitu ya. Anggap ya, gitu. Data yang memenuhi 30. Berarti di sini sudah kecenderungan ya. Ini 304. Semakin ke bawah semakin ini. Misalnya ini ya, 314 kan ya. Di sini 304, 10-nya lari ke sini gitu kan. 10-nya lari ke sini gitu. Sini 10-nya 8 ke sini, 2 ke sini gitu. Bisa kalian lihat percabangan datanya gitu ya. JST nggak bisa ini. JST nggak bisa jelasin ini. Walaupun JST mungkin bisa dapat akurasinya satu, JST nggak bisa jelasin ini gitu ya. Ini kerennya di season 3 ini kalian bisa banyak mengarang indah dari sini gitu kan. Bukan mengarang indah maksudnya menulis jelasan data gitu ya dari sana ya. Nah, di situ kerennya decision tree kita bisa menjelaskan datanya ya situ ya. Itu. Di sini ada yang satu, ada yang 8, ini ada yang 9, di sini satunya ke sini 8. Ini ya. Jadi ini datanya juga bisa kita modif lagi supaya distribusinya lebih merata. Oke, itu ya.
ya ini ya, warning 123. Seperti itu ya. Jadi ini labelnya cuma dua ya, cuma dua ya berdasarkan ini ya. Itu ya. Oh ya. Oh ya ini ya saya sorry tadi saya salah jelasin ya. Sampai sini itu label satu, sampai sini itu label 2 gitu. Jadi label satunya normalnya itu syaratnya lebih banyak. Ini dua label, sorry, ini dua label ya, dua label sampai sini. Saya kira tiga label, saya lupa. Ini dua ya, satu sama ini lagi, ini satu, ini dua, ya dua label. Normal, abnormal, gitu ya. Normal, abnormal. Ya. Sekarang yang 5 label ya, warning temperature humidity gas loss. Gitu. Di sini apa namanya aturannya pakai ini ya daripada karena ini rumit jadi kita bukan pakai or tapi kita pakai ini. Ya, kayak ini. Seret. Ya. Jadi syarat untuk label 4, label satu, label 2, label 3 nggak berurutan ya, normal. Seperti itu. Kalau nggak memenuhi syarat itu normal gitu. Dan kurang lebih skripnya sama, nggak ada beda. Tapi kita lihat pohonnya beda. Jadi bisa lihat kita lihat yang 0, 400 ini. Cenderung ini ya, apa namanya, ini akurasinya masih sekian, persebaran kelasnya nggak merata ya. Nanti kapan-kapan kalau kita kurang kerjaan, bisa kita coba buat persebaran datanya merata. Gitu. Banyak, yang normal banyak, yang apa nih tadi, yang warning kritikal ya. Yang kritikal ini ya, kritikal 4. Ini loh, di sini kan udah 0, 1, 2, 3, 4. Yang 4 nggak ada ya. Yang 4 nggak ada memenuhi gitu ya. Nggak ada yang masuk ke 4 dari acara. Ya, bisa kita coba lagi sekali. Dapat nggak lagi sekali ya. Ya relatif cepat ya. Tetap nggak dapat ya. Mungkin nanti syarat untuk yang 4 ini bisa kita ini ya. Bisa kita, oh nih syaratnya banyak ya. Ini syaratnya dikurangin aja nanti bisa dapat yang 4. Bisa kita lihat di sini ada empat warna ya. Harusnya 5 tapi ada 4 warna. Jadi bisa kita lihat ada berapa sih yang ini yang apa namanya? Ya semi ungu, belum belum yakin ungu banget gitu ya. Di sini bisa kita lihat ini. Kalau tipis berarti masih kurang yakin gitu ya. Yang ungu ini ya kelasnya soil ya, like pressure gitu ya sini. Di sini bisa kita kasih labelnya di sini kelas label. Ya, berdasarkan itu 0, 1, 2, 3. Ya, sini bisa kita lihat ini kan ya persebarannya jadi dari 282 jadi ini normal sini ini masih 19 ke sini dan 3 ini ya yang biru. Ini 3 birunya di sini apa namanya? Ya, kelasnya gas noise. Gas noise sekitaran ini kayaknya. Ini ya, yang ini. 3 tambah 3 6 yang 6. 3 dan ini ya. Gitu. Jadi ini dia agak cenderung biru tapi ada dua ya. Ternyata dia normal gitu ya di prediksinya gitu. Ini yang 17 ya 17 berarti ya. Standing itu. Itu persebarannya ya bisa dilihat ya. Jadi ini bisa kalian cek persebarannya tidak sama ya kalau kalian hitung. Ini ada 3 yang nggak ketebak kayak gitu ya. Tapi akurasinya adalah sekian karena ini kalau kita analisis mendalam itu yang benar ditebak itu adalah yang normal ya, normal ini ya. Ini ini kalau ujian TA jarang banget yang jelasin sampai ke sini gitu ya karena emang apa namanya kalau turunan JST nggak bisa jelasin sejauh ini gitu ya. Apa namanya ini rata-rata bisa kalau kita bikin confusion matrixnya kita bahas next time ini ya bagian ini yang apa namanya bagian normal ini yang menghasilkan akurasi setinggi ini gitu ya setinggi ini. Sedangkan bisa dilihat di sini persebaran kelas yang lain itu tidak sampai jumlahnya sama, berarti itu belum sempat ditebak atau ditebak salah sebagai normal kan gitu ya, bisa kita analisis seperti itu. Ini kalau ini diangkat di TA bab 4-nya banyak nih.
bisa menjelaskan. Gitu ya, seperti itu. Di sana kelebihannya decision tree, ya kalau nyari akurasi pakai JST, tapi kalau mau bisa menjabarkan persebaran data gitu ya, bisa ini sangat manusiawi ya, kita lihat bisa jelasin visualisasi pohonnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini ya, apa namanya random forest ya. Random forest, data yang sama dengan di atas gitu kan. Ya. Jadi random forest ini bisa kita bilang ini ya, perantara antara apa namanya, antara JST sama ini gitu ya. Sama. Jadi sini akurasinya sama, ya, akurasinya sama, walaupun secara teori random forest lebih bagus, tapi hasilnya sama ya. Dan itu dari sini bisa kita lihat ya confusion matrixnya ya confusion matrixnya ya ini yang normal tidak menyebabkan confuse sedangkan untuk kelas lain yang jumlahnya sedikit ya kurang sampel itu ya dia menyebabkan banyak confuse bisa dilihat tipis ya tipis di sana masih bingung dia kalau bedain normal ya gampang gitu tapi kalau kemarin yang karena terlalu humid suhu tinggi dan humid sama ada noise dari gas sama soil like pressure itu apa namanya dia masih bingung gitu ya bisa kelihatan di sini ya itu bisa dibandingkan ya normal dan normal. Nah, ini membedakan antara normal dan gas noise ya nanti di sana ada tiga kebingungan gitu ya bisa kita lihat. Di sini confusion matrix ini bisa digunakan untuk ini ya berapa dia membingungkan gitu ya kadar membingungkannya membedakan antara kelas ini dan kelas. Di sini bisa kita lihat misalnya ini ya apa namanya itu jadinya kalau ini sesama ininya dia menghasilkan angka yang sesuai distribusinya sedangkan kalau ya lain dia ini ya. Jadi ada yang nol juga gitu. Jadi nggak bisa, dia nggak bingung gitu kalau nol. Itu dan kita lihat struktur pohonnya, ya itu. Di struktur pohonnya beda jauh ya sama decision tree ya, lebih percabangannya lebih banyak dan ini ya banyak. Tapi kurang lebih sama di sana ya, sama. Jadinya sini apa namanya kalau decision tree bisa kita lihat struktur pohonnya merata ya, merata. Gini kayak apa namanya, kalau di Rhino Forest itu dia ini ya, apa namanya, ada berat sebelah gitu ya, berat sebelah itu akan muncul. Bisa kita pindai juga. Ini, apa namanya, kalau kalian coba jalani nanti, saya cuma menjelaskan yang udah saya jalanin sebelumnya, karena ini efisiensi rekaman video, apa namanya, ini lumayan lama bikin pohonnya dibanding ya ini ya. Ini bisa menjelaskan. Nah, di sini dia bisa menjelaskan ini ya kelas. Di sebelumnya kan belum ada ya warna kelasnya. Ya. Jadi ini sekali lagi kalau dia warnanya agak tipis, biru tipis, biru muda, biru pekat gitu. Ini belum yakin gitu, belum yakin, yakin gitu ya sana. Jadi ada faktor keyakinan juga di sini sama kayak itu ya. Jadinya itu jadinya ini apa ya? Kalau yang saya lagi pelajari itu misalnya, apa namanya, semua language model gitu, eee, membuat bahasa berdasarkan keyakinan tebakan itu, bisa juga menggunakan ini gitu ya, gitu. Ya di sini bisa ini membuat kalimat, kalimat untuk menjelaskan ini gitu ya. Saya coba membahasakan ini sehingga kalau bikin bab 4 gitu nanti saya nggak usah jelasin pohonnya manual tapi apa namanya kalimatnya otomatis gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sempat saya maunya jelasin genetic programming juga berbasis pohon juga tapi kayaknya saya belum bikin materi. Ini sekalian saya di bawah gitu ya. Di bawah bikin genetic programming. Oke itu tentang pemrogramannya ya. Jadi silakan ini ya ditonton mungkin bisa sambil tiduran dari HP. Itu lebih masuk gimana enaknya. Oke, sekian, terima kasih.